Marhaban, Mas Ihsan. Harapan, Ustaz. Kita mulai lagi ya, Marhaban Ustaz. Mas Ihsan dan Kak Aim. Semoga yang lain bisa nyusul. Sebelum saya mulai, ada yang mau ditanyain atau disampaikan nggak? Tidak Ustaz. Oke, Kak. Nah, eh, sekarang kita di pelajaran keempat ya. Terima kasih kemarin Kak Aim udah ngerjain tugas mandiri ya. Itu sangat sangat terharu, terharu dikerjain gitu. Nah, kita mulai. Seperti biasa, kita di awal subbab, awal bab. Nah, di pelajaran keempat, Ma'hadi. Ma'hadi ini kayak semacam, kalau kemarin masakan itu tempat tinggal ya, atau domisili. Kalau sekarang itu kayak lebih ke apa, dormitory, atau asrama ya, kayak gitu. Nah, Ma'had kalau di mana? Kalau di Indonesia Ma'had ini diartikan pondok, tapi kalau Ma'had itu di sana aku bisa bermakna apa ya? Kayak asrama kayak gitu ya. Oke, kita mulai. Ba'dal intihak, Ba'da ini udah masuk ke itu ya, masuk ke kosakata harian kita. Ba'da maghrib kayak gitu. Intihak setelah selesai intihak. Minat darsi setelah selesai pelajaran. Yutawakka'u ayusbihat tholibu, ini subjeknya, ini predikatnya. Pelajar mampu secara eh, faktual menjadi, pelajar menjadi mampu qadiran secara faktual ala atas beberapa hal berikut. Nah, pertama, yastami al-hiwar ilal hiwar, mendengar percakapan ya. Terus wa yuraddidahu. Nah, yuradid dan eh, ini 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 yuradid itu kata kerja ya. Nah, terus subjeknya ini tolib, tidak terlihat. Nah, terus hunya ke ini percakapan. Nah, syafayan secara lisan. Memang bahasa kan lisan dan tulisan. Terus yang tiko harfal khoi, mengucapkan, nutuk, nah, lafal speak ya, atau talk, bil harokatil qasir wa tawilah, seperti biasa kha, kalau sebelumnya eh, jim dan ha ya, kalau sekarang kha. Yuhallila ba'dal kalimat ila maqati as-sautiyah, menganalisis, tahlil ya, sebagian kalimat atau kata yang terpisah, ila maqati as-sautiyah yukamila. Nah, nama kamila ini sempurna, menyempurnakan al-haqal al-ma'rifah lil kalimat. eh Hakal ini kayak harokat ya. Yumayyiza, mayyiz, tamyiz, membedakan bainal kalimah wa mudoddiha, dan sinonim, antonim, lawan kata ya. Jadi membedakan kalimat dan lawan katanya. Yastakhdima, menggunakan ad-domir, domir, dua domir, anta dan anti. Anta untuk kamu, kata ganti pertama laki-laki, anti untuk perempuan. Istiqdaman sahihan, menggunakan dengan sahih ya. Sama juga, nggak cuma anta anti, tapi fi dan ala. Nah, kalau di sini Kak Aim sama Mas Ihsan, fi ini artinya di atau di dalam. Ala
Ini atas atau di atas ya. Nanti kita lihat. Yaktuba harfal khoi bitori kotin sohihah. Menulis huruf kho dengan cara yang benar. Yaktubal kalimat. Nah, jadi menulis huruf kho dan juga menulis kalimat yang eh, ter tersusun. Kemudian ya rifa ayyamal usbu. Nah, sekarang udah mulai mengetahui hari-hari yaum. Nah, kalau yaum itu satu hari, tapi ayam itu bukan ayam di Indonesia ayam petok-petok ya. Tapi di sini ayam ada tasdidnya. Jadi artinya beberapa hari al usbu dalam satu minggu. Terus yang terakhir yaktuba jumlah khot jumlatan bi khotin wadih sama menulis dengan khot ya. Ini eh, percakapannya saya bacakan sekilas ya. Al-istima' wa tahaddus, mendengar dan berbicara. An-nasyatul awal, kegiatan yang pertama, ungdur wastami warotit, lihat, dengarkan, dan warotit ulangi. Ya, boleh, boleh saya baca dulu, nanti Kak Aim sama Mas Ihsan ngikuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa usa'iduka? Kaifa ini artinya bagaimana saya dapat membantumu, atau kalau bahasa mudanya yang apa yang bisa saya bantu gitu. Tafadhol, silakan. Tafadhol ini kalau laki-laki ya Mas Ihsan sama Kak Aif. Nah, jadi laki-laki sama laki-laki atau perempuan bilang ke laki-laki gitu. Tapi kalau laki-laki bilang ke perempuan atau perempuan bilang ke perempuan, tafadholi gitu. Ada ya-nya ya. Ya ini membedakan laki-laki dan perempuan. Kemudian terus ini si tamu ini, murid ini, uridu, uridu itu artinya saya ingin. Seperti kartu provider itu Indosat Oredu. Nah, itu aslinya dari bahasa Arab, uridu. An uqabila Syekhul Ma'had. Saya ingin bertemu. Muqabalah, muqabilah. Ini berjumpa. Syekhul Ma'had, apa ini? Pengasuh ya, pengasuh pondoknya atau pengasuh sekolahnya gitu. Uridu an ashtarika fi rihlati Madinatil Aqsur. Nah, dia pengen apa ini? An ashtarika. An ashtarika itu ikut ya, ikut fi rihlah. Rihlah itu perjalanan. Madinatul Aqsur, perjalanan kota terdekat. Nah, jadi dia ingin keliling apa? Dia ingin apa? Ingin kayak liburan ya, liburan keliling kota gitu. Hasanan, baik. Hasanan itu eh, bagus, bagus boleh, baik boleh. Intinya respon baik atas keinginan seseorang. Hasan kayak gitu. Ahsan sama aja ya. Kadang ada yang bilang ahsanta. Kalau laki-laki, kalau perempuan ahsanti. Kalau dibuat lebih umum, ahsantum gitu. Sajil ismaka. Sajil ini disuruh register atau mendaftar ismaka namamu indal mas'ul anir hilyah. Mas'ul ini apa ya namanya? Panitia atau yang bertanggung jawab PJ-nya ya, anir hilyah atas atas ini apa tadi Rila? Perjalanan atau apa namanya? Liburan ya, gitu. Selamat datang Kak Sri. Nah, sampai sini eh, ada yang ditanyain atau mau praktik atau langsung dilanjut?
Terserah Ustadz. Oke, ini kayaknya Mas Ihsan cuma satu belum ada patemnya. Terus ini juga Kak Aim sama Kak Sri, cewek, kayaknya kurang kurang nyaman kalau praktek. Yang laki-laki kita lanjut. Nah, Kak Aim kalau mau nyampein sesuatu silakan Kak. Oh, enggak. Terima kasih. Oke, Anasyatu Sani kegiatan yang kedua, ungdur, suruh melihat, wastami, mendengarkan, warotit, dan mengulangi harfal kha. Nah, jadi eh, kita disuruh kita kita disuruh baca ya. Jadi baca dengan huruf kha. Nah, kha, huruf, huruf ini domba ya. Khudor ini buah-buahan. Khiar ini mentimun. Nakhlah ini pohon kurma ya. Jadi kalau di sini kha dia fathah. Terus kalau di sini dhammah, terus ini kasrah, terus ini sukun ya. Sama juga yang di an-nasyatu salis kegiatan yang ketiga undur wasami warodit sama ya. Nah, jadi kalau sama sama atasnya. Khotamun. Khotamun ini apa? Cincin ya. Nah, terus suhurun ini batu-batuan. Nakhilun. Nakhilun ini hampir sama eh, hampir sama ini ya. Pohon. Anasyatu Rabi Islami Wado khattun tahta sautil ladzi tabda'u bil kalimah al masmu'ah. Nah, ini depannya ya, Pak. Ada Mas eh, Mas Mbak. Yang keempat ini khubzun. Yang mana? Khubzun awal, wasat, akhir. Yang mana? Was, wasat. Wasat, betul ya. Udah. Khizanatun. Khizanatan. Awal. Betul. Sahih. Kharaja. Akhir. Khubzun ini roti ya. Panganannya, makanannya orang Arab. Terus yang khizanatun ini lemari. Hmm. Terus kharaja ini keluar, telah keluar. Gitu. Lanjut. An-nasyatul khamis istami dengarkan waduk dairah haulal kalimah ala masmu'ah. Nah, hab khimarun. Yang mana? Awal, wasat, akhir. Awal. Awal ya. Nah, jadi ini membedakan. Karomon Akhir. akhir ya. Nah, jamalun Wasat. wasat ya. Awal itu di awal, wasat itu di tengah, akhir itu di akhir. Oke, mudah ya. Nah, ini al-qiraah, sesi membaca. Nah, jadi sesi kedua membaca. An-nasyatul awal iqra walahid. Seperti biasa, baca terus mengamati. Ayyamul usbu beberapa hari, nama-nama hari dalam satu pekan. Sabtu, Al-Ahad, Al-Isnain, Al-Sulasa, Al-Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jumu'ah. Jumu'ah ya, yang benar. Bukan Jumat. Nah, tapi karena munya ini repot, jadi disukun. Al-Jumu'ah gitu. Nah, jadi orang orang dulu atau orang Indonesia nggak bisa Isnain, bilangnya Senin. Saatnya jadi es Senin. Selasa, kesuwen, kelamaan, pecah Selasa. Saatnya nggak bisa jadi es. Al-Arbi'a, Rabu, Al-Khamis, kok nggak bisa dibaca K. Kal-Khamis, alnya dihilang. Al-Jumu'ah gitu. Oke, saya pikir mudah ya. Lanjut ya. An-Nasyatu Sani. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan ya Kak, Mas Mbak.
An-nasyatus tsani, Iqra walahidil farqa. Nah, kalau ini baca dan amati al-farqa, perbedaan. Ini selamat datang Kak Apri, Fatku Rozak sama Kak Sri. Ini yang baru tahu kayaknya Kak Apri ya. Dari mana Kak? Dari Semarang, Kak. Oh, dari Semarang. Oh, udah udah sering ikut atau baru gabung nggak? Ini Cipa, Pak. Oh, alah Cipa. Oh, selamat datang Cipa. Tak kirain orang lain. Namanya beda-beda. Iya, Pak. Makasih. Terima kasih. Iya, iya, siap-siap. Oh, berarti ini udah sering ikut ya. Oke, yang pertama huruf sama khotamun. Bedanya apa, Mas Mbak? Panjang pendek, Iya, betul. Kalau yang awal huruf ho-nya pendek. Bahasa pendek. Arabnya pendek apa? Di awal qasiroh, qasirun atau qasirotun. Kalau panjang tawilun Tawilun. atau tawilatun. Hmm. Khudurun, suhurun. Sama ya. Nah, jadi di sini di disuruh mengamati perbedaannya. Nah, yang atas yang pendek, qasiroh, yang bawah ini. Oke, lanjut di bawahnya. An-nasyatus salis iqra waktub wa halil kalimah ila huruf. Kalau ini eh, disuruh apa? Disuruh mecah saja sih, Mas Mbak. Di khiyarun. Jadi Kak disuruh eh, sama atasnya gitu. Khiyarun. Jadi dilihat ini khi-nya berarti pendek ya, kayak gitu. Begitu juga ini khu-nya pendek. Nah, kalau khi-nya ini panjang kayak gitu ya. Bisa dipahami ya. Lanjut, an-nasyatur rabi, kegiatan keempat, Iqra, baca, wasil dan sambungkan bainal fi'li was surah. Ini sekarang udah belajar ini, Mas Mbak, eh, kata kerja atau predikatnya. Nah, aktivitas. Kemarin di grup tak udah saya jelaskan perbedaan itu kata benda itu sama kata kerja. Nah, sekarang ini aktivitas. Ini aktivitasnya sedang ngapain, Mas Mbak? Minum. Minum ya. Apa bahasa Arabnya minum? Yashrabu. Yashrobi. Betul. Relatif mudah ya. Kalau ini Yakulu. Yakulu. makan ya, karena hamburger. Terus ini Yaqifu. yakifu artinya Berdiri. Bukan. Bukan deh kayaknya. bukan. Itu Hormat. eh, dia wakof. Berarti kalau wakof berarti Berdiam. berdiam atau I- berhenti. Ya, betul. Kalau yang ini ya jelisu, duduk. Ya jelis. Jadi ini Kak, kalau dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 huruf. Nah, jadi ya di sini itu menjelaskan aktivitas itu Kak. Menjelaskan aktivitas sekarang yang sedang dilakukan. Nah, jadi aslinya itu dia akala, alif, ini ntar tak jelasin. Ini asalnya cuma 3 huruf bahasa Arab itu. Nah, ketika dia udah berubah waktu, berubah aktivitas, dia juga bertambah huruf. Akala. Terus ada karena dia baru aktivitas, baru makan berarti yakulu. Eh, ini baru yashrobu. Syaroba yashrobu gitu. Kalau dalam ilmu sorof nanti sambil jalan itu namanya tasrifan. Nah, jadi perbedaan dari kalau di bahasa Inggris grammar ya, kalau di simple past, terus sekarang simple present kayak gitu. Kalau sekarang ini ya di sini ini ya di depan atau tak di depan menunjukkan itu Kak, menunjukkan masa sekarang yang sedang dialami gitu.
Oke, nah, bisa dipahami Kak sampai sini, Mas Mbak? Bisa. Ya, Mas Ihsan? Pusing Ustadz menyesuaikan. Oke, siap. Nah, nggak apa-apa. Jadi itu tadi. Sama juga yang di sini. Nah, ya jelisu. Aslinya hanya ada 3 huruf. Jalasa. Nah, terus dia ketambahan ya karena aktivitas sekarang menjadi ya jelisu. Nah, nanti sambil jalan ya. Terus lanjut. Aktivitas kelima. Ikra. Baca. Wadok. Nah, ini letakkan mudot. Apa tadi mudot di awal? Antonim atau lawan kata. Lawan kata fi makaniha di tempatnya yang sesuai al-munasib. Kalau pakai sin itu sesuai, tapi kalau al-munasib nasib. Nah, coba yang ini. Kemarin di atas apa tadi? Ini artinya satu-satu coba. Kaim. Ini Kak. Ya jeliso. Eh, sedang duduk. Mm-mm. Berarti antonimnya apa Kak? Bukan. Sedang duduk, Ustaz. Ya, Eh, jelisu. iya Oh, betul. lawan katanya ya. Lawan katanya. Oh, ya. Ya, kali. Oh iya, ini kayaknya dia buat ini sih Kak. Ini yakifu ini bisa bermakna berdiri, Berdiri. bisa bermakna berhenti, ya, berdiri. Oh, ya kifu berarti. Nah, berarti yakifu Kak. Mas Ihsan, coba Mas. Yakhruju ini tak bantu Mas. Yakhruju ini artinya keluar Mas. Berarti eh, Ya, ndak. lawan katanya apa Mas? Kalau keluar, Masuk. Mas masuk. Berarti ini Ya dahulu. ya dakhulu. Nah, terus Kak Sri, yang ini Kak. Yaftahu Kak. Kak Sri. Halo Kak Sri. Oh, belum aktif. Ya udah ganti Kak Cipa. Ayo Kak. Yaftahu apa artinya Kak? Membuka. Eh, Iya lawan kan? katanya apa? Iya betul. Yuliku. Ya, Yuliku. yugliku. Nah, yugliku itu menutup. Nah, terakhir berarti ya zanu. Ya zanu ini sedih Kak. Nah, terus kelawan katanya adalah bahagia. Farah. Ada yang terkenal itu kan la tahzan, jangan bersedih hati. Innallaha sesungguhnya Allah ma'ana bersama kita gitu. Jadi ditulis di sini Kak. Yugliku berarti tadi lawan katanya apa tadi? Yaftahu. Nah, jadi di sini. Oke, lanjut. Al asalib wal tarkib. Nah, ini tata bahasa. An-nasyatul awal ikra wa akmil kal misal. Baca dan lengkapi seperti contoh. Ini Mas Mbak Anta ini untuk kamu laki-laki. Eh, kemarin udah belum ya? Hampir sama ya kemarin. Cuma ini diulang lagi. Nah, kalau Anta belakangnya tidak boleh ada tak marbutoh. Tak marbutoh ini Mas Mbak. Hmm. Tapi kalau anti kamu perempuan harus ada tak marbutohnya. Ini nomor satu KAIM. Anta muslimun. Berarti artinya kamu Kamu seorang muslim. seorang muslim. Berarti satu saja. Kalau yang ini Kak, Anti muslimatun. enggak betul. Berarti Kamu perempuan seorang muslimah. mm. Nomor dua Mas Ihsan Mas. Anta Anta Azhariyun. anta Berarti asariun. nah, kalau ini kan Ashariyun. Azhariyun. Taknya dibuang. Azhariyun berarti kamu adalah mahasiswa Al Azhar. Hmm. Oh, Terus yang ini Mas, samakan atasnya. anti ashariyun. Azhariyatun. Ashariyat. Nah, kalau anti belakangnya ada tunnya.
Hmm, Oh, itu oke Mas, bagus. Berarti ini kamu adalah pelajar Al-Azhar laki-laki, kalau di sini kamu pelajar perempuan Al-Azhar gitu. Nomor tiga Kak Cipa, apa ini Kak Cipa? Nomor tiga Kak. Oh nggak aktif sama Kak Sri. Nah di sini itu kata yang tepat adalah antasyabun. Ada yang tahu artinya? Syabun ini satu orang pemuda ya, Mas Mbak. Nah, kalau yang di sini antifatatun. Kalau di sini pemuda berarti Pemudi. pemudi. Emang eh, apa? Rada lucu nggak? Kalau kalau menurutku pemuda dan pemudi kayak kayak gimana gitu loh. Ke bahasa Indonesia memang kadang beberapa yang nggak pas ya kayaknya ya. Apa lebih cepatnya apa kalau semisal nggak cocok dengan kata pemudi? Nggak, ini hanya diskusi bahasa ya. Atau Mas atau Kak Aim, kata yang tepat untuk pemuda perempuan selain pemudi. Maksudnya kita hanya diskusi santai aja sih. yang Nggak familiar pernah ya kepikir. remaja. Nggak pernah kepikiran sih Ustadz. Maksudnya kalau di kamus itu kan pemuda-pemudi kayaknya gimana gitu loh. Kayak nggak sesuai nggak sih untuk menyebut orang muda perempuan itu pemudi, kayak pengemudi kayak gitu. Atau maksudnya ini hanya apa? Hanya Intermezzo, intermezzo. gitu. Kalau menurut Kaim sama Mas Ihsan gimana? Setuju menggunakan pemudi? Saya sih setuju Ustadz. Kayak ya Oke. udah. Ya memang udah Oke. kesepakatan ya. Namanya bahasa kan konsensus ya. Kesepakatan. Ya cuman kadang ada beberapa yang mungkin secara pribadi gak cocok ya itu biasalah. Cuman ya belum menemukan solusinya aja gitu. Kayak dulu kan itu apa? Email. Email itu kan sebelum ada kata IYD-nya itu kan susah, tapi sekarang udah enak, surel. Tapi kan angel kan? Maksudnya susah kan lo bilang surel, lebih enak lebih email gitu. Ya, ya. Surat Kalau itu ya. elektron. Udah kebiasaan. Oke, lanjut ya. Hanya intermezzo tadi. Istami walahid mengamati wa akmil dan sempurnakan. Nah, kalau di sini berarti eh, nah, tadi itu kita udah belajar eh, di bab ini kita belajar fi dan ala. Kalau fi artinya di atau di dalam, kalau ala atas atau di atas. Nah, ainal kitab ini kata tanya, di manakah bukunya? Nah, berarti bukunya yang kalimat yang pertama Alkitabu titik-titik Al-Haqibah. Ini cocoknya diisi ala atau fi, Mas Mbak? Fi. Fi ya. Pi. Ya, di dalam atau di. Al-Haqibah apa ini? Tas ya. Hmm. As. Alkitabu titik-titik Al-Maktabi. Allah. Ala ya. Hmm. Jadi fi sama ala itu huruf jar, Mas Mbak. Nah, huruf jar itu yang membuat lafadz selanjutnya harus dibaca kasroh. Contoh, fi, fi al-haqibati. Nah, jadi ketika ada fi atau ada ala, lafadz selanjutnya setelah ala atau fi itu wajib dibaca kasroh atau dibaca jar ya. Nggak boleh misal bilang al kitabu fil hakibata, nggak boleh. Al kitabu fil hakibatu, nggak boleh karena ada fi sama ala itu harus kasroh atau jar ya. Gitu. Sama juga ketika kita baca bismillah. Bismillah ha atau hi atau hu. Hi. Iya, nah, sama seperti itu. Jadi kalau ada huruf jar itu setelahnya harus dibaca jar atau kasroh gitu. Nggak boleh bilang Bismillahu, nggak boleh atau Bismillah. Sama juga di sini gitu.
Oke, lanjut bawahnya. Ainal usfur. Nah, usfur ini ada yang tahu? Hmm. Iya, burung. Burung apa? Kalau kalau di Jawa itu yang di anak-anak kecil itu burung emprit. Tapi kalau bahasa Indonesianya burung pipit ya. Cocok gak? Memang gitu. Enggak, Beda. enggak cocok. Ini burungnya soalnya warna-warni, Ustadz. Bukannya Oh beda gitu. ya? Sama. Oh iya. Cuma Lovebird Ustaz. itu sih eh, dulu itu waktu ngaji di pesantren atau memang beberapa terjemahan para penerjemah itu apa, menerjemahkannya Oxford itu mana emprit. Tapi Ah, nggak tahu itu emprit itu bahasa Indonesianya bener pipit atau beda Mas Mbak? Burung pipit. bukan Iya bener. burung gereja. Bukan, beda lagi Beda. tuh kayaknya. Burung gereja bukan. Oh beda. Burung, burung gereja itu apa ya istilahnya ya? Beda. Atau sama sih? Kayaknya Beda bukan. kayaknya burung pipit tuh yang di sawah-sawah itu Ustaz. Nah, iya. Lah itu bukan yang di itu, yang dijual anak-anak SD itu, bukan. Ya sama. Ya Sama kan? kayak gitu, Sama. macam gitu. Soalnya itu ditangkap terus dijual, terus dilepas lagi. Jualan burung kan gitu. Dibeli untuk dilepas, ditangkap lagi, dijual lagi. Apa Nah, bedanya sama yang burung yang Tayarun? toyaran itu gitu Kak. Eh, burung secara umum Kak. Nah, jadi ada burung kutilang, burung beo, terus burung onta. Terus burung yang tidak bisa terbang kayak ayam, terus bato itu entok, terus apa lagi? Ayam, entok sama, Unggas maksudnya berarti. betul lah unggas. Nah, lebih enaknya unggas kalau yang tuyur ya. Toiron sama apa tuh? Toiron itu kan satu burung, tapi tuyur itu banyak burung. Nah, mungkin ya sama juga ketika kita lihat di surat Al-Fil itu ya. Toiron ababil. Nah, toiron itu eh, satu burung ababil itu jenisnya ya. Gitu. Jadi ini boleh nggak kalau saya Toirul Usfur? Nggak Nggak boleh. boleh karena toiron itu burung secara umum, tapi kalau osfor ini lebih langsung ke spesifik. Nah, spesifik ini burung yang kecil, entah ini pipit atau emprit atau apa, pokoknya yang kecil. Gak, yang osfor ya kak ya. Kalau ababil tadi boleh. Eh, kalau yang toleran boleh, tapi nggak bisa menyebut al usfur ababil nggak boleh, karena ini usfur toir yang yang kecil, kecil itu sogir, roh. Jadi gitu. Tapi kalau yang toiron itu sifatnya umum, umum dalam artian mungkin nggak terlalu spesifik gitu kak. Tadi menyebutnya toirul usfur ya? Iya, Bisa, nah, boleh boleh kak. Nah ini soalnya al usfuru. Nah, ini ala atau V, Kak? Mas Mbak. V. V ya. Nah, kalau di dalam, nah berarti V. Itu di atau di dalam. Apa ini? Sama kan? Ini dibaca kasroh kan? Al-Qafasi. Iya. Keranjang. Atau di kurungan ya. Nah, Al-Usfur V. Al-Husni. Nah, sama ya. Itu dibaca, apa itu? Dibaca kasroh kan? Nah, karena huruf jar. Jadi nggak boleh bilang al usfuru fil qafaso. Nggak boleh. Begitu juga al usfuru fi gusni. Ya, nggak boleh. Karena tadi huruf jar. Hmm. Nah, sampai sini bisa difahami, Mas Ba? Ar- Artinya Husni apa Ustadz? Itu Artinya Husni.
Apa? Di apa itu? Di gambar eh, di itu loh apa? Ntar cabang, cabang apa ini? Ranting pohon. Ranting betul. Di ranting. Cabang boleh, ranting boleh. Bukan, bukan sarang ya? Bukan. Bukan? Oh, bukan. Oke. Apa tadi bilang apa, Kak? Sarang. Oh, bukan. Ini kan Kayak eh ada sarangnya soalnya. oh gitu ya. Gak tahu tapi. Oh iya, tapi ini lebih ke dahan rantingnya, Kak. Ya dia di atasnya sarang, tapi lebih ke ini. Di ini apa? V atau ala tadi? Alah. Ala ya, karena Alah, di atas ya. Nah, bukan di dalam. Kalau di dalam pakai V, kalau di atas pakai ala gitu. Oke, lanjut ya. Oh, udah 40, nggak terasa. Robian Alkitab bahasa si menulis. Khailun. Nah, ini kalau kha di awal nulisnya begini. Begitu juga kalau di tengah kha nulisnya begini. Bitihun, semangka. Terus ini soruh. Ini apa itu? Roket. Oh, Nah, tuh roket. Terus an-nasyatu tsani. Istami waradid waktub. Nah, karena ini sesi menulis disuruh disuruh nulis. Tapi saya pikir untuk tulisan udah udah bisa ya, udah bisa abjad ya. Insya Allah. ya Ustaz. Insya Allah. Nah, kalau di sini disuruh mendengarkan, mengulangi sama menulis. Gampang lah. Kita lanjut. Nah, ini juga di bawahnya juga soal ini. Berarti ini apa? Masih ingat titik-titik tamun apa? Apa yang tepat? Kotamun. Kotamun. Khotamun. Berarti yang mana? Kotamun. Kotamun yang akhir. Nah, betul. Berarti khotamun apa tadi artinya? Dan lupa. Astaga. Cin, Cincin. cincin ya. Nah, kalau yang ini nakhlatun, pohon kurma. Pohonku kurma. Nah, kalau bitihun, semangka. Ikin. Nah, Semangka. ini berarti ini koknya Oh, di tengah ini ya. Kalau ini di belakang, di akhir. Berarti pakai ini, ya kan? Hmm. yang awal bukan? Nakhlatun awal. Bitihun di akhir, Kak. Bitihun. Bitihun. Ini, Bitihun. Tengah ya yang kan? akhir. Nah, Iya. kalau yang ini soruhun, kok So, biasa. Baru, sorohun. nah, baru ini. Udah lah, lanjut. Nah, An-nasyatur rabi ikra waktub wahalil ilam maqati as-sautiyah kalau misalnya. Nah, ini disuruh spelling ya. Spelling mengeja. Hurufun ha ra waw sama ini. Udah lah ya. An-nasyatul khamis uktub bi khatin wan. Nah, di situ disuruh menulis. Nah, di sini Mas Mbak Khadijah. Khadijah ini siapa? Nama orang ya. Nah, jadi subjek tata'allamu. Asalnya ta'allama ya ta'allamu. Nah, Belajar. belajar. Bukan. Jadi kalau ya ta'allamu itu Dia laki-laki eh, belajar. untuk laki-laki. Nah, kalau perempuan diganti jadi tata'allamu. Khadijah belajar al-khiyatatan. Nah, dia jadi objek ya. Ini subjek, terus al-khiyatatan. Terus ini jadi predikat, terus ini jadi objek. Jadi objek itu wajib dibaca itu Kak, dibaca apa? Nasab atau fathah gitu.
Iya, Ini tot. tugas kolektif, tugas kelompok, istarik, gabung sama teman, gabung ma'azumalika sama kelompokmu, wakmil dan lengkapilah syabgatal mufrodah ataliyah. Bagan ya, syabga ini bagan, bagan kosakata berikut atali. Nah, apa kira-kira yang cocok ini? Oke, alhamdulillah sudah selesai. Oh ini masih ada. Anas. Oh ini tugas pribadi. Untuk bayan nih ke asosiasi. Nah di sini Mbak, Mas Mbak, ini kayak semacam biodata ya. Al ismu nama, al jinsiyah ini kewarganegaraan ya. Oh, Indonesia. An-nau'u ini hmm, apa ya? Semacam jenjang ya. Bukan, an-nau'u ini kelas bukan, artinya bukan. ini warna. Cuma kemarin apa ya? Ras bukan. Boleh kelas juga. Ras, Nah, ras. terus al-ma'had ini alamat ya, lebih ke alamat ambil maskan ya. Al-mustawa atirosi ini sama ya, jenjang, jenjang belajar. Mustawa ini jenjang atau tingkatan atirosi studi. Jadi kita masih di ini mubtadi, mubtadi awal. Nanti kalau kita udah apa? Udah selesai mubtadi awal, kita lanjut ke mubtadi tani ya. Jadi ada 6 jilid. Jadi kalau kita Oh, setiap pertemuan habis satu bab, eh, insya Allah bisa. Nah, di teman selanjutnya semoga bisa dijumpa. Kemarin minta maaf ya nggak bisa Mas Mbak. Capek. oke, Ustaz. Ini juga ada suara, denger nggak? Suara Hmm. anak Suara apa, Ustaz? bayi, suara bayi 6 bulan. Nggak denger ya? Oh, Nggak denger. enggak. Enggak, Oh, Ustaz. ya alhamdulillah berarti. Tadi artinya Berarti kayak apa? Apa, Ustaz? mana? Yang artinya kayak kayak atau tah Ini menjahit, menjahit. menjahit ya. Jadi Khadijah belajar menjahit. Jadi memang itu eh, ini ya hanya sekilas pengamatan budaya. Jadi kebanyakan itu orang Arab masih ya sebenarnya hampir sama dengan yang di Indonesia sih. Perempuan itu jarang jarang dikasih tempat publik. Jadi memang kebanyakan yaitu eh, pekerjaan di rumah gitu. Tapi itu dulu ya, maksudnya ini kan teksnya teks dulu ya. Jadi secara tekstualis gitu. Tapi sekarang udah mulai itu sih, udah mulai dalam artian punya kesempatan yang sama. Gitu. Cuman memang kebanyakan teks-teks kan masih gitu. Terus ini Uktub ayamat dirosa fi ma'hadik. Nah, jadi ini ma'had ini berarti kayak semisal sekolah ya, atau di pondok asrama gitu. Jadi konteksnya di pondok gitu. Jadi Maksudnya kita udah belajar macam-macam hari, anta-anti, sama fi dan ala ya. Contoh bisa nanti sambil waktu luang atau baca-baca Quran ada fi atau ala gitu. Jadi kalau ada fi ala atau huruf jar, lafadz setelahnya itu harus dibaca jar atau kasroh gitu. Oke, sampai sini saya pikir cukup. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, Mas Mbak? yang tugas terakhir tadi berarti maksudnya suruh menulis hari-hari ada di sekolah gitu, Ustaz. Maksudnya Iya, atau kosakata lagi atau apa? ini hari-hari pelajaran, maksudnya jadwal pelajaran ya. Maksudnya di rumah, di rumahmu atau di pondokmu. Jadi mungkin konteksnya kalau Mas Mbak di sini mungkin jadwal harian sih. Ya.
Ini kalau masih Oh. sekolah, kalau enggak ya jadwal kerja gitu. Maksudnya hanya tugas mandiri gitu. Kayak misal Al Isnain eh, apa misal aktivitasnya eh, kerja sampai eh, pagi sampai sore atau kalau eh, kuliah apa mata kuliahnya kayak gitu sih. Oke. Tuh, itu KM. Baik. Jadi pertemuan selanjutnya insya Allah di hari Jumat. Kemarin kan capek jadi nggak bisa. Jadi eh, insya Allah pertemuan selanjutnya di Cipa. Kenapa resign? Bapak saya mau tanya, kalau kan tadi itu kan apa ada tadi ada tugas yang nulis jadwal hari-hari. Nah, kalau misal apa matkul gitu ada bahasa Arabnya apa enggak? Kayak misal saya kan dari pendidikan matematika. Nah, Mm-mm. itu, itu matkul kalkulus berubah banyak gitu ada bahasa Arabnya apa Oh, enggak? ya kalau mapel-mapel umum kayak kalkulus itu yang mungkin ya nggak nggak harus diterjemahkan ke bahasa Arab gitu. Ya sama kalau istilah-istilah umum kayak semisal fisika ya fisika kayak fisika mungkin tipis-tipis gitu sih. Kalau kalkulus sama kalkulus karena kalkulus dimanapun kayaknya sama deh. Atau ntar eh, saya juga ntar mungkin kata itu apa ya? Udah umum, maksudnya udah diterima orang banyak gitu. Baik, Kak, terima kasih. Iya, ada lagi yang mau tanya? Oh, kalau di bahasa Arab itu Kak Mbak Cipa, namanya itu ilmu tafadul wa takamul. Kalau ilmu matika secara umum ar-riyadiyat ya, mungkin di SMA udah belajar itu. Iya, Atau Pak. lebih enaknya itu kalkulus juga sih. Jadi lebih kadang itu kosakata yang modern itu lebih dipakai gitu daripada kosakata yang kayak tadi ilmu tafadul wa takamul itu kan panjang ya. Nah, jadi beberapa eh, mungkin orang Arab yang baru itu lebih enak memakai kata kalkulus karena simpel gitu. Itu kasih Pak. Baik, Kak, terima kasih. Ya. Ha. Ya sama juga kalau saya di sekolah itu ngajarin anak-anak misal dari ini Al-Isnain eh, apa Al-Qur'an, At-Tarikh, terus Ar-Riyadiyat, terus Alfan, seni olahraga kayak gitu yang sederhana. Justru dari hal sederhananya itu bisa terbiasa lah. Nah ini Uktub Bayanaka Asyasyah ini lebih ke kartu apa namanya? Kartu identitas ya. Nah, identitas apa singkat itu Mas Mbak. Kemarin yang tanya soal kuis-kuis itu Mas Ihsan atau yang lain ya? Saya Ustaz, soal game itu. Oh iya betul. Nah, iya belum belum sempat itu Mas. Nah, Gak apa Ustaz. eh, nanti sambil saya cari gitu. Memang eh, kalau kita lihat konten di internet ya, kebanyakan itu kan foundernya pun dari orang bahasa Inggris terus dan juga eh, konten-kontennya banyak dikuasai sana kan. Jadi memang dikit itu. Dan secara tes juga kan tes bahasa Arab itu nggak sepopuler kayak di bahasa Inggris yang ada TOEFL, ada PTI, ada apa dan macam sebagainya itulah. Ya mungkin karena apa?
Ya itu karena penjajahan itu kan. Jadi orang Inggris itu lebih lebih menjajah duluan orang-orang kita kan. Gitu sih. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan masih 5 menit? Nanti coba eh, nanti kalau waktu luang saya buat itu ya kayak semacam latihan soal ya untuk mengukur lah, mengukur dari setiap bab gitu. Jadi semisal nanti apa bahasa Arabnya ini kayak gitu. Hanya untuk mengukur aja. Jadi tahu, oh saya masih ingat ini, saya paham ini kayak gitu. Dari ini kita belajar kok ya, Mas Mbak. Nah, tadi yang ini halaman berapa? 53. Nah, ini kok terus anta anti fi ala. Itu aja. Ini berarti cuma 8 halaman. Jadi setiap bab kurang lebih 8 halaman. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Nah, berarti yang ini yang khusus hari ini pelajaran keempat itu cuma dikit, cuma 8 halaman, 9 halaman. Karena cuma kho ya. Kalau yang sebelumnya kan 2 huruf. Tapi di yang di sini ada penekanan anta ante sama v sama al. Itu Mas Mbak Ini Ustadz, sepil untuk waktunya. materi selanjutnya kan hari ini kan Anta-Anti, Piala, sama Kok. Lah, untuk materi selanjutnya kira-kira apa Ustadz yang Oh, dipelajari? siap Mas. Ini materi selanjutnya, insya Allah kita akan ini al hayawanat. Berarti ini ada gambarnya ya, hewan-hewan. Berarti setelah itu dal sama dal Mas Ihsan. Nah, sama seperti biasanya. Kalau qasir pendek. Nah, ini harokat pendek sama harokat tawilah panjang. 2 huruf ya, li harfai. Dal sama dal. Gitu. Gitu Mas Ihsan ya. Ya, terima kasih Ustadz. Kaim, Kasri, Kacipa, mau ditanyain? Sudah cukup, Ustadz. Terima kasih. Oke, Sudah Ustadz, terima kasih. saya pikir cukup ya. Izin saya apa ini? Stop share screen, stop recordingnya. Nah, alhamdulillah sudah